Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat penonton channel Terindah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh sebuah video menilai BKD atau sertifikasi dosen pada pelaporan semester genap 2023-2024 semester ini. Pertama, tentu kita akan memasuki pada artinya sistem informasi sumber daya terintegrasi. Ini saya masuk ke akun saya dulu, yaitu di sini saya sudah memiliki akun yang berada di sini, yaitu Suyadi. Nah, ini adalah akun saya. Kita tinggal login saja untuk melihat para dosen yang telah masuk ke portal saya sebagai asesor. Ini ada tampilannya, selamat datang Suyadi. Karena saya sebagai asesornya di sini, tentu akan terlihatlah tampilan yang seperti ini. Di tampilan yang seperti ini kita lihat, dan kita lihat ke sisi sini ya, karena kita saya akan menilai LKD daripada BKD daripada orang dosen yang telah masuk bersaing. Ini asesor BKD. Di sini terlihat beberapa periode, nama asesornya, info asesor, nama saya Dr. Suyadi SPDMA, ini nomor niranya, kelompok bidang saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Inggris sesuai dengan sertifikat dosen yang saya terima. Tertulis di sana juga bidang keahlian saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Inggris, jadi tertulislah di sana. Ini dokumen asesor BKD, kita lihat di sini semua periode-periodenya. Kemudian kita akan lihat di sini daripada jumlah perguruan tinggi yang telah masuk kepada saya. Saya sebagai asesor yang pertama adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Yang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi juga. Ketiga Universitas Adiwangsa Jambi. Yang keempat Universitas Batanghari Jambi, tempat saya mengajar sana. Kemudian yang kelima Universitas Dinamika Bangsa. Jadi hampir ini memasuki tahun keempat atau semester ke-7 ini saya menjadi asesor khususnya pada semester ini di 5 perguruan tinggi. Sebelumnya ada sekitar 6 atau 7 perguruan tinggi. Dan di sini saya akan melakukan sebuah penilaian dulu dari yang kemarin saya sudah lakukan. Kita lihat di sini Universitas Batanghari, di mana saya sebagai dosen di sana. Kemudian kita lihat prosesnya. Nah, daripada proses inilah dosen-dosen yang telah mengupload dokumennya ke sister saya. Nah, ini mereka belum masukkan dokumennya kepada menyimpan secara permanen. Dan ini juga menjadi tugas bagi saya untuk menilainya. Di sini juga kita lihat ada beberapa dosen yang harus saya nilai di sini. Eva Silviani adalah orang-orang yang telah saya lakukan penilaian sebelumnya, sementara masih banyak yang belum dinilai. Nah, kemudian saya akan melakukan penilaian untuk perguruan tinggi yang di luar saya dulu. Nah, kita kembali di sini. Kita akan lakukan sebuah penilaian dari Universitas Adiwangsa Jambi. Kita lihat prosesnya. Oke, di sana ada angka. Kita coba lakukan penilaian di sini. Jadi dari Universitas Adiwangsa ada 11 orang yang akan saya nilai di sini. Oke.
Kita lihat dulu Rian Novita. Di sini status daripada Rian Novita adalah dosen yang telah bersertifikasi, di sini ada, di sini tertulis. Kemudian kalau saya bisa melihat, dilihat di kesimpulannya dulu, ternyata dia di sini berwarna merah. Kemudian kita coba perbaiki di sini. Ya, di sini Rian belum melakukan perbaikan seperti yang disarankan. Inilah sebuah penilaian yang juga sebenarnya rumit kalau seandainya sang dosen tidak melakukan perbaikan yang harus dilakukan yang di sini. Kita lihat dari sisi pendidikan. Di sini sudah dinyatakan, kemarin sudah saya nilai di sini sebagian, kan, tetapi dia masih berwarna merah. Surat tugas pimpinan yang belum diupload di sini sama si Rian. Nah, ini seharusnya di sini juga dimasukkan surat tugas pimpinan. Surat tugas pimpinan ini harus dimasukkan. Ternyata dia belum melakukan perbaikan itu. Jika kita lihat di sini juga SK rektor daripada kepala labor, kita lihat dokumennya. Juga tidak bisa terbaca. Nah, jadi Bu Rian ini SK rektornya tidak terbaca, kita tidak tahu kenapa tidak bisa terbaca. Nah, seharusnya dia bisa terbuka di sini. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa terbuka juga lagi, ternyata mungkin ada suatu kesalahan ketika dia mengupload. Kita sama juga seperti ini, kita lihat untuk bahan kuliah, e-booknya bisa terbuka, tetapi untuk kita ketahui bahwa setiap e-book ini harus ada surat keterangan atau SK dari pimpinan kita. Ini sesuai dengan PO yang berlaku. Karena kalau seandainya itu tidak dimasukkan, ya tentu akan menjadi persoalan bagi dosen yang bersangkutan. Nah, sini penulis pertama hanya 60%. Jadi lihat pendukungnya, Bu Rian ini hanya dia menjadi penulis yang ke-6. Artinya dibagi untuk selanjutnya itu di sana adalah dia hanya mendapatkan nilai 0,5%. Jadi Bu Rian belum melakukan perbaikan di sana, makanya muncul pada kesimpulan ini dia masih merah. Itu minimum 12. Nah, kita lihat lagi pada sisi pengabdiannya. Kalau pada sisi pengabdiannya, pada memberi latihan atau penyuluhan atau penataran ceramah atau pendidik pada masyarakat terjadwal di program, di sini kita lihat peningkatan. Nah, kita lihat bukti pendukungnya. Kalau pada bukti pendukungnya ada surat tugas dari PKM, setelah laporannya, kita lihat surat tugasnya dulu. Ternyata surat tugasnya di sini ada, dan ada atas nama Ibu Rian dan kawan-kawan. Ternyata di sini ramai dia, Bu Dian, Fitra, Ibu Rian dan lain sebagainya ada di sini, dan ini dinyatakan berlaku. Di sini adanya April ya pelaksananya. Kita pun harus melihat daripada laporan pengabdiannya bagaimana bentuknya. Nah, laporan pengabdiannya seperti ini. Oke, dan kita
ada buktinya seperti ini, pendahuluan dan lain sebagainya, terus sampai ke bawah metode perancangan dan lain sebagainya. Di sini ada. Kemudian seharusnya pada pengabdian ini juga dibuktikan dengan foto-foto yang berada di lokasi ketika melakukan penelitian tersebut, jadi lebih lengkap. Tapi di sini saya menganggapnya selesai, no problem, seperti itu. Kemudian bukti yang kedua, building learning commitment. Kita lihat juga di sini bukti fisiknya. Pertama surat permohonan. Oke, kita lihat surat permohonannya, kita buka dulu. Nah, seperti ini surat permohonannya. Dinas permohonan fasilitator sehubungan dan lain sebagainya. Nah, dengan hal tersebut kami memohon bantuan kepada Bapak untuk dapat menugaskan Ibu Rian Novita sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Oke. Ini dianggap oke. Surat permohonan sudah sama diokekan, sama ini sudah sama ini, sehingga dia bisa kita okekan di sana. Kemudian untuk yang penunjang, kita lihat untuk yang penunjang di sini sesuai dengan PO. Kita lihat menjadi anggota dalam suatu panitia badan pada perguruan tinggi. Mungkin pada perguruan tinggi yang bersangkutan di sini dia menjadi panitia pada wisuda. Kita lihat SK ketika dosen ini menjadi petugas dalam wisuda tersebut. Ini SK-nya, surat keputusan dan lain sebagainya ada di sana. Kemudian kita lihat, cari yang namanya Rian, apakah dia benar-benar ada di sana, apakah tidak. Mana Rian di sini? Dia sebagai tim akreditasi. Tim pengangkatan tim akreditasi, siapa nama-nama sini? Idealnya Rian Novita ya, ada di sini. Ya, makanya sana diokekan. Oke, di sini masih tidak bermasalah. Di sini juga dia tidak bermasalah. Bukti tidak ditemukan. Kita lihat pendukungnya, bukunya kita lihat. Nah, bukti tidak ditemukan di sini untuk Rian. Jadi ketika bukti tidak ditemukan, maka dibikin kesimpulannya tidak sesuai. Di sini tidak sesuai. Bukti pendukung bukti tidak ditemukan. Kita lihat yang pada nomor 2. Pendidikan dalam transformasi digital. Kita lihat bukti pendukungnya, e-booknya. Nah, di sini dia sedang berproses. Nah, dia bukti pendukungnya ada bukunya. Ya. Nah, ini cukup di sini dilihat. Ada, kalau sudah ada ya kita oke kan. Kita bilang klik sesuai. Oh, di sini saja. Sesuai dengan PO BKD tahun 2021. Begitupun yang ini, yang ketiga, kita lihat bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya buku yang sama ternyata dibikinnya poin yang berbeda. Oke. Sesuai dengan tahun 2021. Oke. Baru kita simpan permanen di sini. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang harus bisa dibuktikan. Lihat, Ibu Rian ini kita temukan misal menulis publikasi ilmiah, bukti tidak ditemukan juga di sini, yaitu jurnalnya misalnya. Tuh, ternyata jurnal tidak ditemukan untuk Bu Rian. Nah, jadi saya sarankan kalau mau diperbaiki, perbaiki, kalau tidak juga dikosongkan saja. Artinya nilainya tidak sesuai jadinya di sini. Bukti tidak ditemukan. Untuk yang nomor 2, kita lihat
buktinya ada. Nah, ini bukti abstrak dan sebagainya ada sampai bawah tuh. Memang ditemukan di sini ada, dan ini dianggap dan langsung dinyatakan sesuai. Bukti penunjukan ada. Nah, jadi untuk Bu Rian ini catatannya adalah dia kurang pada poin penelitiannya ini. Nah, jadi ditemukan kesimpulannya masih TM. Untuk diketahui bahwa permasalahan pada Bu Rian adalah bahwa untuk Bu Rian ini dia adalah penulis kesekian, sementara untuk sebuah artikel 6,25 nilai 6,25 itu adalah untuk sebuah judul artikel. Kalau penulisnya tunggal, dia akan mendapatkan 6,25 sendirian. Tapi ketika penulisnya tim, itu berlaku sistem penulis pertama 60%, sisanya 40% berbagi dengan jumlah penulis yang tersisa berapa di sana. Makanya Bu Rian didapatkan 0,5. Makanya ketika dia dilihat hasilnya, makanya dia menjadi kurang di sini. Makanya dia di sini menjadi kurang, menjadi TM, tidak memenuhi syarat, artinya kurang untuk 12 SKS, jadi kurang sekitar 3 SKS lagi, atau sebenarnya 2,1 kurangnya. Jadi untuk 2,1 ini sebenarnya Bu Rian bisa merubah atau menambahkan daripada dokumen-dokumen yang lainnya. Oke, untuk Bu Rian segera diperbaiki. Saya kira lebih cepat lebih bagus Anda perbaiki ini tadi. Kita lakukan semacam konfirmasi bahwa beban BKD daripada Pak Mendrizal ini telah selesai, dan ini kita sahkan. Kemudian akan muncullah di sana tulisan bahwa sudah selesai penilaian, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Mana tadi Pak Mendrizal? Nah, ini Mendrizal nomor 8 telah dilakukan penilaian. Oke, untuk sampel daripada sebuah penilaian saya kira cukup sampai di situ dulu. Jadi kawan-kawan, saya harap ketika mengupload dokumen-dokumen itu semua dokumennya bisa terbuka. Ini saya meyakini ketika di Drive mungkin tidak dibuka untuk publik, masih kalangan tertentu saja, jadi tidak bisa terbuka. Asesor ketika membuka dokumen dan dokumennya tidak bisa terbuka, maka asesor hanya menyatakan dokumen tidak bisa dibuka dan dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai. Untuk itu perlu mengupload dengan hati-hati. Ketika mengupload ke Drive kita juga masing-masing jangan lupa untuk menyertakan publik dokumen tersebut bahwa bisa dibuka oleh publik, bukan restricted. Jadi ya, kalau restricted saya tidak bisa ngomong banyak, saya bisa nulis tidak sesuai dokumennya karena dokumen tidak bisa terbuka. Demikian, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.